Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jemaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita bisa hadir masjid ini dalam rangka hadir di majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa bercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir berkat berbagai nikmat, limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita bersyukur kita bisa sehat. Yang penting sekarang itu sehat dulu, Pak. Kalau kita sehat, kalau saya nih kalau lagi sehat, ya, makan nasi padang pakai rendang aja menikmat banget, Pak. Iya. Jadi alhamdulillah. Nah, karena tidak ada satupun amalan nafilah, amalan sunnah yang mampu mengalahkan fadilah atau keutamaan hadirnya kita di majelis ini. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini adalah hadis hasan, Nabi SAW menyampaikan pada sahabatnya Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la antak dua fata'allama baban minal ilmi umila bihi wa lam yukmal khairul laka min an tusalliya al-fara'at." Wahai Abu Dzar, engkau keluar dari rumah mempelajari satu bab dari ilmu, diamalkan belum diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi kita hadir di sini baru hadir doang itu. Kita Nabi yang bilang, bukan Ustadz yang bilang, Nabi yang bilang pahala hadir di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira bapak-bapak tadi malam ada nggak yang sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Kalau ada gempor, bisa-bisa malah nggak datang sholat sunnah. Jadi hadirin rahimakumullah, luar biasa fadilah atau keutamaan kita hadir di majelis ini. Di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Para ulama menjelaskan fi sabilillah, mujahidun fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah sampai dia pulang ke rumah. Jadi kita hadir di majelis ilmu seperti ini dari mulai melangkahkan kaki keluar dari rumah sampai pulang kembali ke rumah,
itu mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kemudian ada orang dia mati pada saat menuntut ilmu, apakah lagi berangkat, apakah dia lagi ngaji dia mati, atau dalam perjalanan pulang dia mati, maka matinya itu adalah mati syahid. Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan itu. Barang siapa seorang penuntut ilmu yang dia mati dalam keadaan dia menuntut ilmu, maka matinya adalah mati syahid. Seperti itu. Makanya bapak-bapak kalau punya tetangga megap-megap mau mati, ajak ngaji. Kalau dia mati, matinya mati syahid. Makanya juga selesai ngaji ini bapak-bapak langsung pulang ke rumah, karena malaikat masih ngikutin, masih dihitung pahala jihad fisabilillah. Kalau habis dari masjid nongkrong dulu di pos ronda, ngobrol dulu, itu malaikat masih ngitung jihad, Pak. Hadirin rahimakumullah, saat ini kalau kita lihat di kalender ini, kalender warnanya merah. Hari libur nasional. Momentumnya adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, tanggal 12 Rabiul Awal setidaknya ada tiga momentum besar yang terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang pertama adalah momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua adalah momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau sampai di Madinah itu persis tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian yang ketiga adalah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, itu juga tanggalnya sama, tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, dalam berbagai kitab sirah dijelaskan bagaimana pada saat Ibunda Aminah, ibunya Rasulullah SAW, itu mengandung baginda Nabi Muhammad SAW, itu merasakan mengandung yang ringan, tidak merasakan kesulitan apapun. Jadi Nabi itu pada saat ibunya mengandung Nabi itu tidak merasakan kesulitan. Bandingkan dengan istri-istri kita gitu. Ibu-ibu yang hamil itu kadang ngidam, kadang dia mabuk. Ada nggak Pak, istri bapak yang kalau hamil mabuk, nyium bau nasi mabuk, muntah-muntah, nyium bau suaminya mabuk, ada yang begitu. Tapi giliran nyium bau duit nggak mabuk. Bisaan tuh ya. Ibu-ibu tuh kalau mabuk pilih-pilih dia. Setahu saya belum pernah itu ada kejadian ada suami pulang bawa duit gajian, terus bininya mabuk-mabuk. Nah, hadirin rahimakumullah, dan Nabi SAW ini lahir pada tahun gajah. Karena pada saat itu sebelum datang Islam, orang-orang Quraisy di masa jahiliyah belum ada penghitungan tahun. Mereka sudah mengenal yang namanya bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mereka mengenal bulan-bulan itu, tetapi tahunnya itu belum pada masa jahiliyah.
Dalam Islam sendiri baru ada penghitungan kalender itu baru pada masa Umar bin Khattab. Sebelum Sayyidina Umar itu belum ada. Gitu. Maka orang-orang jahiliyah pada saat itu untuk menentukan tahun itu berdasarkan peristiwa yang paling dominan, yang paling mencolok di tahun itu. Dan Nabi itu lahir di tahun di mana ada peristiwa besar, yaitu serangan tentara Abraha menyerang Ka'bah dengan menggunakan serangan tentara gajah. Oleh karena itulah kemudian tahun kelahiran Nabi itu dikenal dengan tahun gajah. Seperti itu. Makanya dalam buku-buku sejarah yang dulu kita belajar sekolah, Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena orang-orang Arab waktu itu ingat-ingat itu tahun apa tuh? Oh itu Abraha nyerang Ka'bah dengan gajahnya, maka diingat jadi tahun gajah. Seperti itu. Jadi mirip-mirip sama orang Betawi. Kalau dia bingung anak udah banyak mau dikasih nama apa lagi? Jadi istri melahirkan keluar dengan pengki, dinamain pengki itu anak. Jadi apa yang dilihat udah tuh jadi nama anak. Seperti itu. Nah hadirin rahimakumullah, dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, di antara yang paling beruntung itu adalah kaum wanita. Yang paling beruntung itu kaum wanita. Mengapa demikian? Yang pertama, dengan datangnya Islam, dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, perempuan itu bisa mendapatkan hak waris. Sebelum datang Islam, perempuan itu nggak dapat hak waris. Setelah datang Islam, mereka dapat hak waris. Sebelum datang Islam, jangankan dapat warisan, bahkan perempuan itu diwariskan. Bayangin. Jadi kalau ada seorang laki-laki meninggal, dia punya istri sekian banyak, itu istri-istrinya bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Bayangin. Jadi istri diwariskan kepada anak-anak. Lah iya kalau bininya udah peyang, kalau bininya masih kencang, masih cantik, anaknya pada berebut. Seperti itu. Jadi posisi wanita saat ini seperti itu. Setelah datang Islam, wanita dapat bagian waris. Yang kita sering dengar, oh nggak adil, wanita dapat setengah dari laki-laki. Padahal dalam kajian-kajian faraid, dalam kajian ilmu waris itu dalam pembahasan ashabul furud, yang dia mendapatkan hak untuk mendapatkan waris dalam Al-Quran, itu mayoritas yang disebutkan adalah kaum perempuan. Seperti itu. Jadi ashabul furud itu dalam masalah waris itu kaum perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah dengan datangnya Islam, poligami itu dibatasi. Tadinya sebelum Islam datang, poligami itu bebas, kagak ada batasnya. Gitu. Dengan datang Islam, kemudian poligami itu hanya orang punya istri itu dibatasi sampai berapa? Sampai 4 saja. Sayyidina Umar itu punya istri 10. Dengan turunnya surat An-Nisa, yang kemudian membatasi hanya 4, 6 dicerai. Seperti itu. Jadi menurut bapak-bapak, poligami itu ngurangin apa nambahin? Jadi kalau zaman Nabi itu ngurangin tuh, karena tadinya bebas, orang bisa punya istri berapa itu terserah. Dengan datangnya Islam itu hanya 4 saja, tidak lebih dari itu. Kemudian bagaimana penghormatan Islam terhadap wanita itu juga luar biasa. Dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW,
saat seorang sahabat bertanya, kepada siapa aku membaktikan diri wahai Rasulullah, maka jawabnya adalah ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, 2 kali. Ini sahabat penasaran, nanya lagi, Sumaman, siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ibu, 3 kali. Baru dia nanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Baru abuka, bapak. Jadi ibu 3, bapak 1. Bapak-bapak setuju Pak? Ibunya 3, bapaknya 1. Artinya bukan ibunya jumlahnya 3 ya. Penghormatan terhadap ibu ya, 3 kali lebih besar ketimbang terhadap ayah. Seperti itu. Bahkan pepatahnya orang Arab, al-ummu madrasatul ula, tidak dihapus ya, setelah datang ke Islam. Al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Sebelum anak itu kenal yang namanya playgroup, sebelum dia kenal yang namanya PAUD, yang namanya TK, yang ngajarin anak itu adalah ibu. Anak bisa jalan, bisa berangkat, yang ngajarin siapa? Ibunya. Kalau bapaknya kerja ya, gitu. Anak bisa ngomong ya, yang ngajarin siapa? Ibunya. Pertama kali ngomong ya, anak bisa ngomong ibu apa bapak? Ibu. Umi apa abi? Umi ya, gitu. Anak pintar bohong, yang ngajarin siapa? Bapaknya apa ibunya Pak? Kalau anak pintar nyari duit, siapa yang ngajarin? Oh, ibunya anaknya. Ibu-ibu zaman sekarang pintar nyari duit Pak. Kita naruh duit di mana nih tahu ya. Para istri itu pada pintar nyari duit. Gitu ya. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, luar biasa. Muncul ulama-ulama dalam Islam itu dari kalangan perempuan. Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu adalah guru dari para sahabat. Kalau udah bicara hadis-hadis tentang rumah tangga, para sahabat bergurunya sama Aisyah. Bukan hanya para sahabat, para tabi'in, Nafi maulanya Abdullah bin Umar, Ikrimah maulanya Abdullah bin Abbas, itu berguru kepada Aisyah. Seperti itu. Kemudian pada generasi berikutnya ya, itu ada Sayyidah Nafisah. Ya, pernah dengar ya? Ada ulama namanya Sayyidah Nafisah. Jadi Imam Syafi'i dengan ilmunya yang sudah nyundul langit itu tidak berhenti menuntut ilmu. Beliau itu lahir di Gaza, di Palestina. Kemudian hijrah ke Mekah, Madinah, belajar dengan Imam Malik bin Anas, belajar ke Basrah, ke Baghdad, kemudian terakhir di Mesir. Di Mesir itulah beliau bertemu dengan salah satu keturunan Rasulullah SAW, ahli hadis namanya Sayyidah Nafisah. Beliau mendapatkan hadis-hadis yang belum pernah didengarkan di Madinah, belum pernah didengar di Baghdad. Sehingga kemudian muncul istilah qaul jadidnya Imam Syafi'i, pendapat barunya Imam Syafi'i setelah beliau itu di Mesir. Siapa gurunya? Seorang wanita, Sayyidah Nafisah. Saking hormatnya pada gurunya, pada saat Imam Syafi'i meninggal, sebelum meninggal, itu beliau berwasiat, kalau nanti saya meninggal, saya minta Sayyidah Nafisah untuk mensolatkan jenazah saya. Sehingga dalam perjalanan menuju masjid itu di jenazah beliau itu mampir dulu ya, di rumahnya Sayyidah Nafisah, disolati dulu sama gurunya. Seperti itu. Generasi berikutnya ada Sufi seperti Robi'atul Adawiyah, itu juga perempuan. Sehingga kemudian perempuan itu terangkat derajatnya dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW.
dengan datangnya Islam. Karena yang namanya menuntut ilmu bagi semuanya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim kalangan Syekh Zarnuji itu bahkan disebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Terlepas hadis yang menyatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim itu cukup. Itu sudah mewakili perempuan juga seperti itu. Dan sejarah tadi membuktikan bagaimana muncul para wanita-wanita yang menjadi rujukan ilmu dalam Islam dalam setiap generasi. Sehingga luar biasa, ya. Makanya ibu-ibu ini luar biasa dengan Islam, terangkat derajatnya. Di dalam Al-Quran itu ada surat An-Nisa, surat perempuan, tapi nggak ada surat laki-laki. Betul apa? Nggak ada surat laki-laki. Ada hari ibu, tidak ada hari bapak. Ada ibu kota, tidak ada bapak kota. Ya. Ada ibu jari, tidak ada bapak jari. Gitu. Ya. Jadi luar biasa. Tapi bapak-bapak nggak pernah protes, gitu ya. Jadi perempuan ini diangkat derajatnya dalam pandangan Islam. Hadirin rahimakumullah, berikutnya adalah momentum hijrah. Momentum hijrah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Beliau itu hijrah itu di akhir bulan Safar. Jadi setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di akhir bulan Safar beliau hijrah, keluar dari rumah beliau di malam hari, di mana di malam itu rumahnya dikepung oleh sekelompok pemuda dari Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal pada saat malam hari datang ke rumah Rasulullah, melihat Rasulullah sedang tidur, ya. Tapi tidak langsung dieksekusi. Nah, ini orang Arab jahiliyah, meskipun jahiliyah, tapi tetap ada adabnya. Kalau Muhammad tidur, kita tungguin kan dia bangun, ditungguin. Dalam kondisi Nabi dikepung itu, Nabi kemudian saat itu di rumah ada Ali, karena Ali itu menjadi anak angkatnya Nabi. Ali gantiin saya tempat tidur, gantiin tidur Ali. Kemudian Nabi keluar. Di saat keluar itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar sambil membaca salah satu dari ayat dari surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka penghalang, di belakang mereka penghalang. Kami tutupi penglihatan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Sehingga Nabi keluar dari rumahnya dalam keadaan dikepung itu, orang-orang Quraisy nggak ada yang bisa lihat. Padahal Nabi itu keluar, orang Quraisy nggak ada yang lihat. Bahkan Nabi menaburkan debu, menaburkan tanah di Arab kan kering, ditaburkan di atas kepala mereka nggak sadar. Jadi kalau tanah ditaruh di atas kepala itu penghinaan, sesuatu yang di bawah taruh di kepala. Jadi orang-orang Quraisy nggak melihat Nabi seperti itu. Baca itu, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nah, bapak-bapak tuh kalau lagi ada razia polisi baca itu Pak.
tergantung ya kan, waduh mana nih, baca tuh ayat itu supaya selamat, pastikan bawa SIM dan STNK, bawa helm, insya Allah beres gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, Nabi kemudian mendatangi rumahnya sahabatnya Abu Bakar, mendatangi sahabatnya Abu Bakar, diajak hijrah. Abu Bakar itu udah lama pengen ikut hijrah, karena sejak bulan Muharram itu sahabat udah bertahap hijrah ke Madinah. Abu Bakar itu udah pengen hijrah, ditahan-tahan sama Nabi. Bisa jadi kamu nanti nemenin saya. Nah, gitu. Maka keluar dari rumah Nabi, mendatangi sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dari rumahnya Abu Bakar, Abu Bakar itu keluar rumahnya itu dari pintu belakang. Karena jangan sampai ada yang tahu hijrahnya Nabi. Nabi itu udah dikepung rumahnya, udah menjadi target pembunuhan orang-orang Quraisy. Maka keluar dari pintu belakang. Nabi SAW itu hijrah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah itu kalau kita lihat petanya itu ke utara. Tapi Nabi tidak hijrah ke arah utara. Gitu. Jadi beliau itu meskipun seorang Nabi punya fasilitas mukjizat, tapi tidak digunakan saat itu. Tidak minta sama Allah. Jadi hijrah itu betul-betul dihitung sama Nabi. Orang-orang pasti nyari saya ke utara, Nabi ke selatan. Hijrah itu. Jadi berlawanan arah. Nabi itu ke selatan, ke Gua Sur, di selatan Madinah. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri itu menggambarkan bagaimana Nabi itu pada saat jalan mendaki bukit ke Gua Sur itu jalannya jinjit. Saking Nabi tidak ingin ada jejak yang kemudian bisa diketahui oleh orang-orang Quraisy. Jangan sampai orang Quraisy tahu Nabi itu berjalan ke selatan ke Gua Sur seperti itu. Lelahnya Nabi luar biasa. Karena perjalanan yang modelnya seperti itu, mendaki bukit jinjit. Tapi Abu Bakar kemudian sebelum Nabi masuk, beliau seperti seorang ajudan. Itu gua dicek dulu, lubang-lubang di dalam gua itu Abu Bakar menggunakan kainnya yang dirobek, disumpelin, takut ada binatang yang menyengat. Ya. Nah maka setelah menurut Abu Bakar udah beres, dipersilakan masuk Nabi. Abu Bakar duduk, Nabi tidur di pahanya Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat sekaligus mertuanya Nabi. Karena Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Mantu tidur di pahanya mertua. Bapak-bapak pernah nggak tidur di pahanya mertua? Saya seumur-umur sampai mertua saya meninggal belum pernah tidur di pahanya mertua. Jadi luar biasa hubungan yang begitu harmonisnya antara mantu sama mertua Nabi dengan Abu Bakar. Pada saat Nabi tertidur itulah, saking lelahnya itulah, ada satu lubang di gua itu yang lupa, yang tidak terdeteksi sama Abu Bakar. Di situ keluar binatang menyengat. Ada yang bilang ular, ada yang menyebut itu kalajengking, segala macam. Ditutuplah pakai jempolnya Abu Bakar. Nah kata itu ular, kata binatang yang menyengat, nah ini dia yang gue cari, disoratlah. Abu Bakar itu menahan sakit luar biasa, keringat dingin, meneteslah keringatnya itu di bawah dahinya Rasulullah, menetes di dahinya Rasulullah. Ada yang mengatakan Abu Bakar itu menahan dengan menggigit bibirnya, saking sakitnya netes ke dahinya Nabi. Nabi ketetesan satu tetes bangun. Nabi, anak-anak
zaman sekarang ya, udah di beberapa gabung sholat subuh kagak bangun. Bangunlah Nabi. Ya. Ada apa Abu Bakar? Lihat Abu Bakar, mukanya udah biru, racun udah masuk. Abu Bakar, apa susahnya tinggal bilang ini saya kesengat. Ya. Adabnya seorang Abu Bakar, ya, sumpah dulu sama Nabi, demi nama ayah dan ibuku, kata Abu Bakar, saya tersengat binatang wahai Rasulullah. Maka kemudian diusaplah wajahnya Abu Bakar yang sudah membiru, diusap, langsung sembuh. Kalau bapak-bapak di rumah anaknya sakit kayak gitu, jangan dipraktekin Pak. Anak sakit diusap-usap ya. Nabi beda ya, Nabi beda, ada mukjizatnya. Nah hadirin rahimakumullah, barulah kemudian Nabi itu di Gua Sur itu selama 3 malam ya, sambil memeriksa bagaimana berita di Mekah. Karena di Mekah itu 3 hari itu akhirnya pencarian dihentikan. Pencarian dihentikan. Nabi itu punya mata-mata ya, anaknya Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar tiap hari datang ke Gua Sur, ngasih berita di Mekah itu apa kejadiannya. Setelah 3 hari karena putus asa tidak menemukan Nabi, Abu Jahal mengumumkan barang siapa bisa menemukan Muhammad baik hidup maupun mati, maka akan mendapatkan hadiah 100 ekor onta. Gitu. Kalau onta sama sapi kira-kira mahalan mana? Kalau mahalan onta, anggap onta itu 40 juta, 100 ekor berarti dikali 40 juta, 4 miliar. Jadi barang siapa bisa nemuin Muhammad itu dapat 4 miliar. Jadi luar biasa. Maka hadirin rahimakumullah, orang-orang Quraisy nambah semangat. Yang tadinya sudah 3 hari itu nggak dapat Nabi, kemudian mereka berusaha mendapatkan Nabi. Di antara mereka kemudian ada yang sudah sempat berada di depan Gua Sur. Saat itulah Nabi bersama Abu Bakar. Abu Bakar ketakutan karena kalau mereka melihat ke dalam gua, mereka pasti tahu ada Nabi. Maka kemudian Nabi mengingatkan Abu Bakar, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Kalau kita ini berdua, sedangkan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengingatkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita ini tidak berdua, kita ini bersama Allah. Maka kemudian diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Begitulah luar biasanya keyakinan Rasulullah, sehingga kemudian Allah menurunkan pertolongannya. Ada riwayat yang menyatakan di depan gua itu ada burung merpati, sehingga orang-orang Quraisy yang ada di situ nggak mungkin ada orang masuk, itu burung pasti udah kabur. Ada yang menyatakan ada sarang laba-laba dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, barulah kemudian setelah pencarian itu gagal, Nabi kemudian keluar dari Gua Sur ya, dari arah selatan, kemudian putar balik ya, menyisiri wilayah pantai. Dan Nabi saat itu karena memang melewati jalur yang tidak biasa, Nabi meng-hire seorang guide penunjuk jalan. Dan penunjuk jalannya ini orang masih kafir, masih musyrik, namanya Abdullah bin Uraiqid. Jadi kalau bicara toleransi, kaum muslimin bukan hanya teori, sudah mempraktekkan jauh-jauh hari. Nabi SAW ya, itu punya bawahan, punya orang yang di-hire, yang dibayar, itu orang non-muslim. Bahkan ini dalam perkara yang sangat rahasia. Jadi Nabi itu berjalan zigzag,
pada saat dari Mekah ke Madinah, maka butuh penunjuk jalan seperti itu. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, maka kemudian Nabi itu sebelum sampai ke Madinah, beliau singgah dulu di Kuba. Di Kuba itulah Nabi kemudian mendirikan masjid yang pertama dalam sejarah Islam di Kuba. Nabi kurang lebih 4 hari di Kuba, kemudian sampai di Madinah itu hari Jumat. Kemudian Nabi masuk ke Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah dengan syair Tola al-Badru alaina, seperti itu. Jadi hadirin rahimakumullah, sampainya Nabi persis di Madinah itu kurang lebih 12 Rabiul Awal. Terlepas kemudian ada ikhtilaf di kalangan ahli sejarah, ahli tarikh. Ada yang menyampaikan Nabi 12 Rabiul Awal itu sampai di Kuba, ada yang menyampaikan 12 Rabiul Awal itu sampai di Madinah, seperti itu. Nah, Nabi SAW 12 Rabiul Awal itu sampai di Madinah. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu dalam rangka membangun masyarakat baru, membangun masyarakat Islam. Karena sebelumnya dakwah beliau di Mekah itu ditolak oleh petinggi-petinggi Mekah. Tokoh-tokoh Mekah itu nggak mau menerima dakwahnya Nabi. Sebelumnya udah ada Abu Dar Al-Ghifari, pimpinan Bani Ghifar. Bani Ghifar ini kampungnya begal, pimpinannya masuk Islam. Tetapi dakwah di Bani Ghifar itu lambat. Kemudian ada lagi namanya Tufail ad-Dausi, orang pintar, pimpinan suku Daus, itu juga masuk Islam. Bahkan Tufail ad-Dausi itu sebelum pulang minta ya Rasulullah, kasih saya pertanda, kalau saya berjumpa denganmu, kasih saya tanda bahwa saya ini sudah berjumpa dengan Nabi, saya dakwah di kampung saya. Maka dikasih tanda, matanya Tufail itu bisa nyala. Kalau Nabi lihat film X-Men itu matanya nyala. Tapi orang-orang kampung Daus lihat Tufail matanya nyala malah ketakutan. Akhirnya balik lagi, wahai Nabi, orang-orang kampung saya lihat mata saya nyala malah takut. Akhirnya tongkatnya Tufail itu bisa menyala. Kalau pernah melihat film The Lord of Rings, si Gandalf itu tongkatnya bisa nyala. Jadi Tufail itu ada di antara karomahnya, malam-malam gelap mati lampu, dia bisa terang dengan tongkatnya. Tufail ad-Dausi ini juga lambat dakwahnya di Daus, bolak-balik ngadu ke Nabi, wahai Nabi, kaum saya ini susah didakwahin gitu. Barulah kemudian Nabi itu menemukan sekelompok pemuda dari Yasrib yang mereka menerima dakwah Nabi, dikirim Mus'ab bin Umair. Berkembang pesat dakwah di Yasrib, hampir semua kabilah menerima dakwahnya. Maka kemudian Nabi tertuju pandangannya hanya ke Yasrib. Hijrah Nabi ke Madinah, membangun masyarakat Islam, di mana kemudian diterapkan aturan Allah, diterapkan syariat secara kafah di Yasrib yang kemudian dikenal dengan kota Madinah. Hadirin rahimakumullah, Yasrib ini, Madinah ini adalah suatu kota yang masyarakatnya heterogen. Heterogen itu plural. Masyarakatnya tidak hanya dihuni oleh orang Islam. Ada orang Islam, ada non-Islam. Dari kaum muslimin itu sendiri saja, di tubuh kaum muslimin itu ada muhajirin, ada ansor. Seperti itu. Orang ansor, orang Madinah, ada suku Aus, ada suku Khazraj. Kemudian ada orang non-muslim. Orang non-muslim ini masih ada di antara orang Madinah yang belum menerima dakwah. Mereka masih musyrik, masih nyembah berhala. Kemudian ada orang Yahudi,
Yahudi itu macam-macam, ada Bani Nadir, Bani Qoynuqoh, Bani Quraizoh, dan sebagainya dan sebagainya. Masyarakat yang heterogen, plural, majemuk, sehingga kemudian Nabi menyatukan masyarakat yang majemuk ini dalam sebuah kesepakatan yang dikenal dengan Piagam Madinah. Yang dalam Piagam Madinah itu disebutkan kalau ada perselisihan apapun, maka dikembalikan keputusannya pada Allah dan Rasulnya. Artinya Islamlah yang kemudian menjadi dasar aturan dalam membangun masyarakat di Madinah, seperti itu. Jadi hadirin rahimakumullah, seperti itulah Nabi membangun masyarakat baru. Pada saat baru terbangun masyarakat di Madinah itu, terjadi masalah kesenjangan ekonomi antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Kaum muhajirin, sahabat yang hijrah dari Mekah, mereka meninggalkan hartanya, ditinggalin itu hartanya. Karena mereka itu kalaupun mau berangkat udah dijaga-jaga orang Mekah, hartanya suruh ditinggal, dirampas sama orang Mekah. Bahkan rumahnya Nabi itu dijual oleh orang-orang Mekah, oleh orang-orang Quraisy. Sehingga mereka itu pada saat sampai di Madinah, mereka itu miskin, mereka fakir, gak punya harta. Di sini terjadi kesenjangan ekonomi, ada yang miskin, ada yang kaya. Orang-orang Ansor itu rata-rata para petani, mereka punya kebun-kebun seperti itu. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Gimana caranya? Dipersaudarakanlah antara muhajirin dan ansor. Masing-masing satu orang dipersaudarakan. Saking mereka itu dipersaudarakan sama Nabi, mereka mengira Nabi itu mempersaudarakan itu seperti saudara kandung. Maka dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menggambarkan sampai-sampai orang-orang Madinah gitu, kalau ada di antara mereka yang meninggal, kemudian mereka memberikan hak warisnya kepada saudaranya dari muhajirin. Kenapa? Karena dianggap seperti saudara kandung. Itu seperti itu. Abdurrahman bin Auf itu saudaranya yang dipersaudarakan dari Ansor itu nawarin ke Abdurrahman, wahai Abdurrahman, saya punya rumah 2. Kamu kalau mau pilih yang mana? 1 buat kamu. Saya punya tanah kebun, punya 2. Kamu pilih yang mana? Ambil 1 buat kamu. Saya punya istri 2. Mana yang kamu suka? Nanti saya ceraikan. Setelah habis masa iddahnya, kamu boleh nikahin. Kalau bapak-bapak dikasih tawaran begitu gimana? Diambil memang. Dapat rumah, dapat kebun, dapat istri. Kapan lagi? Ya. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf, beliau menolak dengan halus. Beliau cukup diminta, tunjukkan saya mana pasar. Karena beliau ini, Abdurrahman bin Auf ini jiwanya jiwa entrepreneur, businessman. Cukup dengan ditunjukkan pasar, kemudian beliau bisa hidup seperti itu. Maka tidak lama Nabi itu menanyakan kabarnya Abdurrahman bin Auf. Dalam kitab sirah itu ditanyakan, bagaimana kabarmu Abdurrahman? Ditanya kabar, jawabnya Abdurrahman melebihi ekspektasi Nabi. Ditanya kabar, harusnya kan jawabnya baik, wahai Nabi. Ditanya bagaimana kabarmu wahai Abdurrahman? Kata Abdurrahman bin Auf, saya sudah nikah wahai Nabi. Jawabannya gitu, saya sudah nikah. Kemudian Nabi bertanya lagi, berapa kamu ngasih uang belanja pada istrimu wahai Abdurrahman? Saya ngasih belanja ke istri saya beberapa dinar wahai Nabi. Beberapa dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4 juta. Beberapa itu berarti minimal 3. Abdurrahman bin Auf itu masih uang belanja ke istrinya tiap hari minimal 12 juta. Luar biasa. Ibu-ibu ada nggak yang mau punya suami model begini? Jadi luar biasa. Jadi ini adalah solusi yang diberikan kepada Nabi seperti itu.
Kemudian Nabi juga mengajarkan kepada sahabat dari kalangan Ansor yang namanya ithar. Apa itu ithar? Ithar itu mengutamakan saudaranya yang lain ketimbang dirinya sendiri. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Dan mereka orang-orang Ansor lebih mengutamakan saudara mereka orang Muhajirin meskipun mereka sendiri membutuhkan, seperti itu. Sehingga pada saat terjadi perang Bani Nadir, rampasan perang itu semua diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Orang Ansor nggak dapat kecuali 2 orang. Orang Madinah ada 2 orang yang miskin, mereka dikasih juga. Yang lain orang Madinah itu kaya semua. Tujuannya apa? Di dalam Al-Quran digambarkan kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja, seperti itu. Jadi yang miskin diangkat supaya dia tercukupi kebutuhannya, yang kaya tidak semakin kaya, seperti itu. Jadi itulah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu dalam berbagai hadis disebutkan bagi-bagi tanah. Sahabat minta tanah, dikasih tanah. Ada sahabat namanya Bilal Al-Muzani, dikasih tanah sama Nabi, dikasih tanah. Nabi begitu. Bukan kemudian yang punya tanah kemudian malah dikurangi tanahnya, dirampas tanahnya. Nabi SAW luar biasa. Sehingga kemudian di Madinah itu kemudian hidup rukunlah berbagai elemen di Madinah, berbagai entitas di Madinah, Muslim maupun non-Muslim, dengan diterapkan aturan Allah, diterapkan syariat Islam secara kafah di Madinah. Hadirin rahimakumullah, kurang lebih itu yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Momentum Rabiul Awal adalah momentum peristiwa-peristiwa besar. Ada 3 peristiwa besar yang dalam kesempatan kali ini kita bisa gambarkan sedikit, yaitu lahirnya Nabi dan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini dalam rangka mempelajari sedikit dari sirahnya Rasulullah SAW, ini adalah bukti kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad mengatakan almar'u ma'a man ahabba, atau dalam riwayat disebutkan anta ma'a man ahbabta. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi menanyakan mata saat, kapan hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan, apa yang kamu siapkan buat hari kiamat? Laki-laki menjawab, saya belum menyiapkan apa-apa ya Rasulullah, akan tetapi sungguh saya mencintai Allah dan Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kamu cintai. Artinya kalau dia mencintai Nabi, maka kelak di akhirat akan berjumpa dengan Nabi, bersama dengan Nabi di surga. Maka hadirnya kita di majelis ilmu ini, mudah-mudahan ini adalah bukti kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Tadi kita sudah cek suruk itu jatuh pada pukul 5.37. Nah, ini sudah lewat 15 menitan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para jemaah sekalian. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.